Yesus kandalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Aku ini kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihimu. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, saya bersyukur bisa menyapa Anda kembali dari Seminari Raja Damai Palangkaraya bersama para seminaris dalam doa koronka dan misa kerahiman ilahi. Saya sangat bersyukur bahwa kita semua dikaruniai kesehatan. Kalau saya dan para seminaris menyapa Anda dalam misa, berarti Anda tahu kami semua sehat. Amin. Dan saya percaya Anda yang mengikuti perayaan Ekaristi ini juga sehat. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar, baik dari Rasul Paulus maupun dari bacaan Injil, mengingatkan kita untuk bisa mengerti tanda-tanda zaman. Apakah itu tanda-tanda zaman? Dalam permenungan singkat, saya akan menguraikannya. Kita satukan doa-doa kita dengan doa gereja. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas kasih yang luar biasa yang kau berikan kepada kami. Berkatilah kami agar bisa mengerti tanda-tanda zaman di saat ini. Demi Kristus Tuhan kami. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih. Zaman sekarang banyak orang pintar. Pintar macam-macam. Luar biasa. Soal komputer, soal ilmu kesehatan, macam-macam. Di sekitar Anda, dalam lingkungan keluarga Anda, wow, yang gelarnya S1, S2, S3. Wow. Es teler, es kopior, es krim, semua saudara-saudari. Dan saya mau mengatakan kepada Anda, begitu banyak orang pintar, mengerti ini, mengerti itu, bahkan banyak orang pintar yang dipintarkan dan lain sebagainya. Tetapi, nah masalahnya di sini, banyak orang pintar, mengerti banyak hal, pertanyaannya adalah, apakah benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Nah, saudara-saudariku, tadi Yesus mengatakan, orang tahu kalau awan begini, ada musim begini. Kalau udaranya begini, ada musim begini. Bahkan ada ramalan cuaca, ramalan pengantin ada. Hello, ramalan macam-macam. Serius saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang pintar bisa meramal. Wah, kartu tarot, kartu merot, kartu melorot, saya nggak ngerti saudara-saudara. Nah, luar biasa. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa sih kita pengen ngerti banyak hal, bahkan kita tahu banyak hal, tetapi tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tadi Rasul Paulus mengatakan luar biasa, satu pengharapan di dalam Tuhan. Satu pengharapan di dalam Tuhan. Yang ini yang saya mau katakan kepada Anda, saudara-saudari yang terkasih. Kita harus smart, cerdik dalam melihat tanda-tanda zaman
bukan melihat prosesnya, bukan melihat dampaknya, bukan melihat akibatnya, tetapi melihat ada tangan Tuhan di balik peristiwa-peristiwa. Untuk apa? Untuk manusia semakin dekat dengan Tuhan. Ada pandemi, mungkin ada perang, ada penderitaan, ada bencana alam. Itu proses, ada dampak, ada akibat. Tetapi bagi orang beriman, apapun yang terjadi di luar tidak membuat takut, tidak membuat bingung. Semakin banyak peristiwa terjadi, dekatkan hati dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan dan merasakan kasih Allah dalam situasi sulit sekalipun menunjukkan kualitas iman Anda. Kualitas saudara-saudara, bukan isi tas. Perhatikan, dekat dengan kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Ada tsunami, saudara-saudara. Ada bencana alam, ada pandemi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, jiwa kita tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, tapi Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan melihat kita sampai ke dalam diri kita. Dunia melihat rupa, wajah, penampilan. Bayangkan saudara-saudari, saya yang modelnya seperti ini, banyak yang bilang saya mirip bintang film Korea. Itu fitnah, saudara-saudari. Heran saya, kayak bintang film Korea. Ada yang bilang Romo Lulus mirip bintang film India. Saya sedih, tapi berharap benar sih. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang mau saya katakan, saya hanya tadi bercanda. Yang mau saya katakan kepada Anda adalah, pada saat Anda dekat dengan Tuhan, jiwa Anda tenang. Karena Tuhan mengenal Anda. Orang dunia melihat rupa, melihat penampilan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Sejauh mana Anda bisa sungguh-sungguh pasrah. Orang Jawa bilang itu namanya pasrah bongkoan. Artinya sungguh-sungguh pasrah. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Pasrah bukan menyerah. Perhatikan. Pasrah bukan menyerah dan tidak melakukan apa-apa. Itu namanya konyol. Pasrah berarti tetap bekerja, tetap berusaha, tetapi percaya apa yang kulakukan ini kuserahkan pada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah iman. Melihat tanda-tanda zaman, melihat peristiwa zaman yang bergulir dari waktu ke waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam-jam saling bergandengan, hari demi hari saling berpelukan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun saling bergandengan. Terjadi suatu perubahan di alam ini. Umur kita semakin tua dan lain sebagainya. Di situ kita melihat banyak kejadian, banyak proses, banyak hal terjadi di alam ini, di pemerintahan dan lain sebagainya. Itu semua terjadi di luar. Pertanyaannya, bagaimana dengan isi hatimu? Engkau menerimaku dengan sepenuhnya,
Walau dunia melihat rupa, tapi kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Kita minta, Tuhan jagalah hatiku. Menjaga hatiku. Saudara-saudariku yang terkasih, tadi Rasul Paulus mengatakan satu pengharapan di dalam Tuhan. Kita saling bekerja sama, saling membantu, saling tolong-menolong. Itulah yang Tuhan mau. Yaitu apa? Di tengah kesulitan hidup, bertolong-tolonglah, saling menanggung beban. Kita tidak usah bingung nanti mau terjadi apa. Banyak umat tanya, Romo, boleh nggak saya ikut pingin tahu meramal masa depan? Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Jaga-jaga dari apa? Kalau bencana itu datang, kita mau ngapain? Hello. Karena kita tidak tahu bagaimana besok. Tetapi iman mengajarkan untuk apa? Untuk pasrah kepada Tuhan. Yang terjadi besok, urusan besok. Yang kita tahu sekarang hari ini. Hari ini. Saudara-saudari yang terkasih. Makanya ada lagunya kan, hari yang penting hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Berkumpul bersama saudara seiman. Hari ini yang penting hari ini. Hello. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Tuhan tidak memandang kita siapa, pastor atau bukan, umat kaya atau miskin, tidak mandang itu. Tapi Tuhan minta apa? Saya katakan tadi yang dikatakan Rasul Paulus. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Bergandeng tangan dalam satu hati, satu pengharapan. Kata Rasul Paulus tadi. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tidak peduli ada bencana, ada wabah, ada beban-beban kehidupan. Tidak peduli. Kau saudaraku, kau sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Bencana alam, pandemi COVID-19. Tidak ada yang memisahkan kita di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Ini yang penting. Hari ini bagaimana Anda mengasihi suami, istri mengasihi suami, suami mengasihi istri, keluarga saling mengasihi, teman sahabat saling mengasihi, saling menolong. Itu yang lebih utama. Besok urusan besok, saudara-saudari. Saya tahu ada yang namanya teknik, strategi. Saya tahu ada yang namanya skenario. Saya tahu ada yang namanya master plan, macam-macam. Saya mengerti, saudara-saudara, terutama dari segi bisnis. Tapi yang saya lebih mengerti adalah soal iman, saudara-saudari. Rencana manusia itu rapuh, bro. Saudara-saudari, rencana manusia itu rapuh lah, yo. Lemah, banyak kekurangan. Rencana manusia. Tetapi rencana Tuhan sempurna. Rencana Tuhan indah dan sempurna. Rencana Tuhan begitu sempurna dan rencana manusia begitu rapuh. Tetapi kita berpikir keras, membuat teknik, strategi ini dan itu. Anda boleh berpikir, saudara-saudari. Anda boleh merencanakan. Tetapi di final, di akhir, di ujung strategi Anda, katakan fiat voluntas tua. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengatakan hal luar biasa. Dengan segala kerendahan hati, saya berani mengatakan, saya mengatakan hal luar biasa. Anda mengerti maksud khotbah saya tadi. Tidak ada lagi yang Anda takuti di dunia ini. Tidak ada lagi. Karena Anda bersama Tuhan. Anda bersama Tuhan, saudaraku.
Mau ada pandemi, mau ada kebangkrutan, mau ada wabah-wabah. Hello, saudara-saudara, nggak usah takut. Berkali-kali saya mengatakan, Anda yang mengikuti misa ini tidak usah takut. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, apa yang kita takuti? Kemiskinan, penderitaan, penyakit, kematian, tidak menakutkan kita. Rasul Paulus juga mengatakan apa yang kita takuti kalau Tuhan bersama-sama dengan kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Jiwa kita tenang. Kuncinya dekat dengan Tuhan. Dekat Tuhan itu bagaimana sih, Romo? Dekat dengan Tuhan itu bagaimana, Romo? Dalam doa Anda. Setiap Anda menderita, Anda sakit, Anda bergembira, apapun, berdoalah, saudara-saudara. Jangan pernah alergi dengan doa. Karena doa berbicara dengan Allah, berbicara dengan Bapa, berbicara dengan Bapa kita, Bapa. Bapa. Wow. Saudara-saudara yang terkasih, lakukan itu dalam hidup Anda. Baca tanda-tanda zaman. Artinya apa? Baca ada karya Allah yang bekerja. Tidak dipengaruhi oleh situasi luar, tapi tengoklah ke dalam hatimu dan tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, saudaraku. Saya berdoa untuk Anda. Tetaplah semangat di dalam Tuhan. Satu pengharapan, satu kasih di dalam Tuhan. Fokuslah hari ini menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Tuhan memberkati Anda. Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih atas santapan sabda yang mengingatkan kami untuk bisa mengerti tanda-tanda zaman, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan karya tangan-Mu di tengah situasi hidup kami. Kami juga berterima kasih, kami boleh berdoa, secara khusus berdoa bersama, doa koronka bersama, dan bersama-sama memberikan penghormatan khusus kepada kerahiman ilahi. Terima kasih Tuhan atas belas kasih-Mu kepada kami. Berkatilah kehidupan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih. Saya, Romo Lulus Widodo, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sekalian di dalam doa koronka bersama dan misa kerahiman ilahi. Saya dengan para Seminari Raja Damai Palangkaraya ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya percaya, kami semua percaya, kebaikan Anda mendapat berkat dari Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada hari Minggu nanti, jam 8 waktu Indonesia bagian Barat, kami kembali menyapa Anda di dalam perayaan Ekaristi Misa hari Minggu. Saya berdoa untuk Anda. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu. Semoga kita sekalian, niat baik kita, rencana dan pekerjaan kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi, doa koronka dan misa kerahiman ilahi sudah selesai. Syukur. Pergilah, kita diutus. Haleluya.